Kamu sedang menyaksikan Polnaspedia. We talk about everything. Hai Sobat Polnas, selamat datang di podcast seru sharing edukasi ringan dan unik. Dan podcast seru kali ini kehadiran salah satu narasumber yaitu mahasiswa Politeknik Nasional yang baru saja dinobatkan sebagai Putra Politeknik Nasional 2024. Langsung saja kita sapa, ini dia Aven. Halo Aven. Halo Kak. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa banget. Luar biasa Iya. banget ya. Boleh dong sebelum kita ngobrol disapa dulu teman-teman Sobat Polnas yang sedang menonton di rumah. Hai Sobat Polnas, perkenalkan nama saya Aven Susiramu. Saya angkatan 22 dari program studi akuntansi. Oke, boleh dong kita semua nih Sobat Polnas yang ada di rumah ini tahu gimana sih perasaannya setelah dinobatkan sebagai Putra Politeknik Nasional 2024. Perasaannya saya setelah dinobatkan sebagai Putra Kampus Politeknik Nasional, Oke. dan yang pastinya senang banget. Senang banget, Ya, karena awalnya kayak enggak nyangka banget gitu bisa terpilih gitu Iya. menjadi the winner Putra Kampus itu. Dan pasti itu menjadi suatu hal yang membanggakan juga sih buat saya dan juga teman-teman juga yang pastinya yang selalu ngedukung saya gitu. Oke. Happy banget, seneng banget ya, karena Iya. banyak pengalaman pasti yang didapatkan setelah mengikuti Putra Putri. Kenapa bisa mengikuti ajang ini? Ini kan pertama kali ya. Kalau yang tahun kemarin itu kita ada putri aja. Nah, iya. tahun ini kita punya putra dan putri. Kebetulan Oke. pasangannya udah ada tahun ini nih. Iya. Gimana ceritanya kok bisa ikutan di ajang Putra Putri Kampus Politeknik Nasional ini? Oke, jadi sebenarnya awalnya itu kan Kak, saya sama sekali kayak nggak nyangka gitu terpilih menjadi putra kampus gitu. Kan sebelumnya saya itu didaftarkan menjadi panitia gitu kan dari kelas jadi saya. dari panitia. Iya. Heeh. Nah, karena kebetulan kemarin itu dari kelas kita itu kan kayak nggak ada gitu perwakilannya. Perwakilannya. Nah, akhirnya teman-teman kayak sepakat gitu, akhirnya memilih saya gitu menjadi perwakilan dari kelas saya. Kelasnya. untuk Berarti cowoknya. ini adalah korban teman-teman korban gitu juga ya, gitu, korban ya. teman. Terus Dan akhirnya ya sayalah yang dipilih gitu untuk menjadi putranya Putra gitu. Politeknik Nasional dengan pasangannya? Dengan pasangannya itu dari jurusan akuntansi juga ceweknya. Oke, berarti tapi beda angkatan Tapi beda ya? angkatan ya, untuk Pasangannya. putrinya itu dia angkatan 23 Oh, kalau nggak salah 23. ya. Berarti Aven sendiri yang mewakili dari Dari kelas akuntansi 22. kelas akuntansi 2022. Iya. Dari ajakan atau suruhan yang kita sebutnya Iya, ya, iya. suruhan dan paksaan ya juga dari sebenarnya teman-temannya gitu, gitu. Nah, kalau ngomongin paksaan, sebenarnya setelah mengikuti apakah masih terpaksa? Enggak sih, karena kayak seiring berjalannya waktu, Heeh. saya juga tadinya kayak ya bersyukur banget ternyata berawal dari paksaan itu ternyata akhirnya Membawa berkah. membawa berkah gitu ya. Kalau misalkan kalau dari Aven sendiri ada nggak niat, kalau nggak dipaksa nih ya, ada nggak niat untuk mengikuti gitu? Kalau dari saya sebenarnya saya juga dari kemarin itu ada niat gitu, cuman kan saya juga pikir gitu kan harus berpasangan nih sebenarnya. Karena kalau saya sendiri takutnya kayak, nanti kalau saya sendiri itu pasangannya di mana Pasangannya gitu, gimana? Kan lebih enak kalau kita daftar barengan sama pasangan gitu ya. Nah, kendalanya di pasangan itu, Pasangan tapi aja. kalau niat saya sebenarnya juga niat banget Niat untuk kegiatan ada ini berarti gitu. gitu untuk ikut. Sebenarnya berarti dari awal tuh nih Sobat Monas, dari awalnya sebenarnya niat, cuman karena masalah pasangan Iya, akhirnya paksaan sama teman-temannya dan iya. akhirnya menemukan pasangan Pasangan dicarikan iya. oleh panitia. Bukan dicarikan sih, lebih ke ada yang mendaftar individu gitu ya. Jadi dipasangin sama yang sama-sama individu seperti itu. Nah, dari mengikuti Putra Putri Politeknik Nasional ini, apa aja sih yang udah Aven dapatkan gitu loh? Kan kemarin 2 bulan kemarin ya, itu Iya. ada dari tes wawancara, terus ada pembekalan dengan beberapa narasumber, terus ada penampilan minat bakat sampai dengan grand final. Apa pengalaman yang Aven dapatkan? Oke. Jadi pengalaman yang saya dapatkan selama mengikuti kegiatan ini sampai selesai itu, yang pertama itu kan kayak dari tes wawancara tuh. Nah, kan dari tes wawancara itu kan kita pasti kayak deg-degan gitu. Iya banget. Nah, kayak gimana caranya nanti nanggapin pertanyaan dari Dewan juri jurinya itu ya. kayak gimana gitu.
Nah, itu juga kayak juga salah satu pembelajaran buat saya Mhm. gitu. Dan yang pengalaman yang ini yang paling mengesankan buat saya itu kayak pas di tes minat bakatnya. Tes minat bakat. Kenapa Iya, tuh? karena, kegiatan tes minat bakat ini salah satu, kegiatan yang paling saya nantikan selama kegiatan Mhm. ini. Karena ini di tes ini merupakan salah satu kayak penampilan bakat saya Mhm. yang udah lama mungkin ya saya nantikan, "Oh, saya harus bisa ini, harus Mhm. menampilkan minat bakat saya dengan baik," gitu kan. Kayak, "Oh, saya harus bisa nih, harus Mhm. menunjukkan yang terbaiklah di tes minat bakat ini." Sehingga ini tesnya menjadi yang paling berkesan lah buat Paling saya, berkesan, iya, paling ditunggu, paling dan ditunggu. jadi minat bakat favorit juga. Iya, nggak Iya kan? nyangka Nggak akunya, nyangka iya, juga ternyata selain jadi putra Politeknik Nasional juga jadi putra minat bakat bakat terbaik, terbaik, iya, menampilkan, menyanyi. menyanyi, Menyanyikan iya, lagu apa kemarin ya? Titip Rindu Buat Titip Ayah, Rindu Buat Ayah, dan semua teman-teman, pada saat itu juga ikut menyanyi iya, ya. ikut Jadi, menyanyi juga, kerasa semaraknya saat mengikuti, tes minat ikut minat bakat bakat itu. itu. Jadi yang paling ditunggu-tunggu adalah minat bakat, terus bagaimana, saat pembekalannya, apa yang Aven dapatkan saat Oh, saat pembekalan itu? pembekalannya itu juga kayak kita juga dapat teori itulah, Mhm. dapat pengetahuan Mhm. dari juri kita, Iya, dan yang pastinya menambah wawasan kita menambah lah, wawasan iya, banget jadinya. untuk kita lebih semangat lagi mengikuti Mhm. kegiatan ini gitu. Mhm. Karena, kalau misalkan putra-putri ini banyak yang ditakutkan adalah, "Saya nggak bisa ngomong di depan umum," Ya gitu kan. itu sih, Kak, Heeh. "Saya nggak bisa, catwalk," betul, gitu, iya, iya kan. Pasti saya, nggak pede nih, takut salah takut ngomong gitu. dan lain sebagainya gitu. Dan dengan mengikuti ini kita belajar kan, kita Iya, belajar untuk bisa bicara di depan umum. Itu udah ada narasumbernya yang iya bagus itu banget, ada Kak Putri Wijayanti, terus ada branding diri, ada Bu Purnami, terus ada Pak Marlo Pak Marlo juga, ada juga, Kak Wela juga yang iya, mengajarkan catwalk. Jadi catwalk-nya, iya, sebenarnya nggak perlu takut kan, pasti iya, awalnya pasti ya deg-degan awalnya kan, deg-degan awalnya banget gitu, deg-degan, ternyata kita sama-sama belajar di sama-sama belajar lah, sana. ya, Jadi banyak sekali pengalaman baru yang tentunya akan dapatkan, didapatkan ya, gitu ya. Nah, setelah menjadi putra Politeknik Nasional 2024 pasti punya nih, ada putrinya, terus iya, ada, asosiasinya untuk putra-putri Politeknik Nasional nih. Apa yang akan khususnya Aven ya, iya, yang akan dilakukan untuk, mengenalkan Politeknik Nasional? Karena putra-putri ini kan salah satu ambasador ya dari iya. Politeknik Nasional. Jadi apa yang akan dilakukan? Mungkin nanti, ke depannya yang akan saya lakukan, mungkin saya akan nanti melakukan sosialisasi ke kelas-kelas Sosialisasi, gitu, heeh. terutama di kampus ini juga. Mhm. Eee, Tujuannya itu, pasti untuk, mengundanglah Mhm. teman-teman di kampus kita ini untuk mahasiswanya untuk terlibat aktif, untuk ikutlah kegiatan Untuk ini oke, gitu. oke. Karena, saya yakin di kampus politik nasional ini mahasiswanya pasti punya bakat dan talenta yang luar biasa Betul, banget, heeh. ya. Dengan adanya sosialisasi ini Mhm. nanti, saya bisa ajak mereka untuk bergabung di mengikuti kegiatan putri kampus inilah, Putra-putri putri ini, kampus, heeh. ya. Itu kalau untuk putra-putrinya. Kalau untuk Politeknik Nasionalnya, apa yang Aven akan lakukan? Nanti mungkin kita bisa melakukan sosialisasi Mhm. ke kampus Masyarakat luas masyarakat gitu luar ya? juga, Mhm. atau kampus-kampus terdekat Mhm, juga. karena kan kita juga, bukan hanya harus dikenal sama masyarakat atau anak-anak Iya, SMA, tapi kampus lain juga harus tahu kalau ada nih Politeknik politik nasional, Nasional ya, gitu ya. Jadi gitu. itu salah satu yang dapat Aven lakukan gitu Iya, ya. Selain itu mungkin nanti akan ada program kerja program-program lain lain, ya ya, ya, sama, teman-teman dari Asosiasi Putra-Putri Politeknik nasional Nasionalnya. lagi, ya. Mau itu 2023, mau itu 2024, nanti kan ada, salah satu mungkin program kerja yang bisa Kerjakan, dikerjakan gitu ya. ya. Dan yang terakhir sebelum kita selesai berbincang-bincang hari Iya, ini, boleh dong dibagikan tips dan triknya kenapa bisa menang? oke. Gitu. Oke, Bagaimana untuk teman-teman, bisa menang gitu? jadi tips dan triknya agar bisa menang untuk mengikuti kegiatan apapun itu, kalau saya itu secara pribadi yang pertama itu kita harus kayak percaya diri gitu, Mhm, Kak. Ya, karena percaya diri itu penting sekali buat kita betul. untuk kayak mengikuti sebuah kegiatan Mhm. gitu. Karena kalau kita nggak percaya diri, pasti nanti kayak kegiatannya itu pasti nggak berjalan dengan Iya, betul baik betul gitu. betul sekali. Itu yang pertama, Pertama, kalau yang kedua itu
kita harus kayak yakinin diri kita sendiri untuk Mhm. bisa, oh saya harus bisa Iya, ini saya gitu. bisa gitu ya. Ya, Bisa dulu deh yang pertama, jangan yang baru mencoba udah sudah langsung bilang, "Nggak bisa nggak bisa nggak ya. bisa nggak bisa," gitu. Bisa dulu pasti ya. Oke. Dan yang paling terakhir itu kayak jangan takut untuk mencoba dan gagal. Itu aja sih Oke, Kak. mencoba dan gagal itu Gagal adalah hal hal yang yang biasa. biasa. Jadi kalau misalkan gagal, ya coba terus Coba terus sampai sampai bisa. Iya, berhasil, iya, sampai bisa. Jadi itu adalah tips dan triknya. Kalau kan saya nonton ini iya, waktu grand final. iya kan. Nah, itu ada menjawab pertanyaan. Bagaimana rasanya di panggung menjawab pertanyaan dari para dewan juri dengan waktu Untuk 30 detik? oh ya, oh ya, untuk menjawab pertanyaan itu juga kayak lumayan deg-degan Iya, ya, tapi ya nggak apa-apa lah, namanya kayak tantangan gitu kan, iya ya harus betul. dihadapi lah gitu. Mm-mm. Perasaannya deg-degan banget, apalagi kita kayak pacu sama waktu gitu kan. Kepacu sama Kayak waktu, ada yang nonton iya, juga, ada aduh. yang menontonnya juga, terus kayak, "Aduh ini jawabnya benar nggak apa Iya gimana?" Gitu iya gitu kan. pasti ya Iya, di kepala setelah, denger, pertanyaannya seperti ini, terus kita dikasih waktu 30 detik kita mau jawab, setelah jawab itu baru di kepala, "Itu bener nggak ya benar nggak ya? Betul jawabannya nggak? tadi?" Iya. Gitu ya. Jadi rasanya deg-degan, tapi setelah itu rasanya gimana? Setelah Ya berhasil setelah menjawab? berhasil menjawab ya, akhirnya ya udahlah ternyata bisa gitu, Ternyata akhirnya, oh bisa. akhirnya saya bisa gitu untuk jawab pertanyaannya. Ternyata tantangannya Nah ya, terlewati gitu iya ya. itu Jadi dia, Kak. sama banget sama yang tadi sudah Aven bilang, percaya dan yakinkan diri Jadi kalau kita bisa, bisa ya. gitu. Jangan lupa juga untuk terus Berdoa berdoa dan juga dan juga berjuang. berusaha, berjuang dan berusaha gitu ya. Jadi terima kasih Jadi Aven sudah hadir di podcast seru hari ini, sudah berbagi cerita tentang pengalamannya menjadi baru ya dinobatkan ya iya, tanggal iya 3 baru 3 Agustus Agustus ya. ya. Masih hangat-hangatnya nih dinobatkan ini. Jadi semoga nanti banyak program kerja yang dapat memperkenalkan putra-putrinya, Iya, terus Politeknik Nasionalnya dan mengembangkan diri dari Aven sendiri juga teman-teman yang terlibat di putra-putri Politeknik Nasional ya. iya Sekali lagi Kak, terima terima kasih. kasih sudah hadir hari ini dan sampai jumpa untuk teman-teman Sobat Polnas yang sudah menonton kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan bye-bye.